Pernahkah kamu berhenti sejenak dan bertanya kepada dirimu sendiri, bagaimana menjadi versi terbaik dari dirimu dalam sebuah hubungan? Pertanyaan ini mungkin pernah terlintas di benak banyak orang. Karena jauh di lubuk hati, kita semua mendambakan hal yang sama. Kasih sayang yang tulus, rasa hormat yang sejati, dan penghargaan dari orang-orang di sekitar kita. Namun bagaimana cara mencapainya? Bagaimana kita bisa mendapatkan kekaguman yang tulus? Bukan karena pencapaian dangkal atau penampilan luar, tetapi karena siapa diri kita sebenarnya di inti terdalam. Bayangkan setiap hubungan seperti sebuah petualangan dan kamu adalah penjelajahnya. Tujuanmu adalah menemukan harta karun tersembunyi di dalam jiwamu, lalu membaginya dengan orang lain. Namun untuk melakukannya, kamu memerlukan peta, sebuah panduan untuk memahami koneksi, kedekatan, dan pada akhirnya cinta itu sendiri. Hari ini, aku akan memandumu dalam perjalanan menemukan nilai sejati dirimu dalam sebuah hubungan melalui 9 pelajaran dari kebijaksanaan Stoik kuno. Dengarkan baik-baik, karena ini bukan sekadar nasihat umum yang sering kamu dengar di luar sana. Ini tentang memberdayakan dirimu dengan cara yang mungkin belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Bersiaplah untuk menjelajahi misteri bagaimana menumbuhkan kehidupan yang dipenuhi cinta dan hubungan yang bermakna. Hubungan yang dibangun atas dasar rasa hormat, keaslian, dan kekuatan batin. 1. Memahami nilai sejati dirimu. Bagaimana stoicisme berhubungan dengan nilai diri dalam hubungan? Kaum stoik percaya bahwa kita harus fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali kita. Dan coba tebak, nilai dirimu sepenuhnya berada dalam genggamanmu. Nilai itu bukan diukur dari berapa banyak suka yang kamu dapatkan di media sosial atau seberapa sering seseorang menunjukkan ketertarikan padamu. Nilai sejati berasal dari bagaimana kamu melihat dan menghargai dirimu sendiri. Bayangkan ini, kamu adalah sebuah batu permata langka. Tidak semua orang mampu mengenali nilai dari permata yang sejati. Beberapa orang mungkin melintas begitu saja tanpa menyadari keindahannya. Namun apakah itu mengurangi nilainya? Tidak. Permata itu tetap berharga, langka dan satu-satunya. Begitulah dirimu. Nilai dirimu tidak berkurang hanya karena seseorang gagal melihatnya. Kita semua pernah mengalami penolakan, pernah merasa tidak cukup, apalagi di dunia saat ini, di mana setiap orang tampak sukses dan perbandingan terasa tak terhindarkan. Namun perspektif stoik mengingatkan kita, nilai diri tidak pernah bergantung pada validasi orang lain. Nilai itu hidup di dalam tindakan, dalam prinsip, dalam cara kamu menjalani hidupmu. Apakah kamu penuh kasih? Apakah kamu jujur? Apakah kamu hidup selaras dengan nilai-nilai yang kamu yakini? Disitulah letak nilai sejati manusia. Kaum stoik mengajarkan refleksi diri sebagai jalan menuju pemahaman. Jadi berhentilah sejenak dan renungkan. Bukan hanya kualitas yang tampak di permukaan, tetapi kekuatan batin yang tak terlihat. Karena ketika kamu mengenal nilai sejati dirimu, kamu menemukan kekuatan yang tidak bisa diberikan atau diambil oleh siapapun. Dalam hubungan, itu berarti menemukan pijakan dalam harga dirimu sendiri, terlepas dari pengakuan orang lain. Ingatlah, memahami nilai diri bukanlah peristiwa satu kali. Itu adalah perjalanan yang berkelanjutan, sebuah praktik yang tumbuh seiring waktu. Setiap hari, kamu bangun dan mengingatkan dirimu bahwa kamu berharga, bukan karena orang lain berkata demikian, tetapi karena sifat, karakter, dan integritas yang menjadikanmu unik. 2. Hadirkan diri dengan bermartabat. Sebelum kamu membayangkan seorang stoik sebagai sosok kaku yang tidak tersenyum, mari luruskan hal itu. Stoicisme bukan tentang menekan emosi atau menjadi dingin. Ini tentang memahami mana yang layak mendapatkan energimu dan mana yang tidak. Dan cara kamu menampilkan diri pantas mendapatkan energi terbaikmu. Mari kita bicara tentang apa artinya menampilkan diri dengan martabat dalam hubungan. Pernahkah kamu menyadari, terkadang kita berusaha terlalu keras untuk mengesankan seseorang hingga lupa siapa diri kita sebenarnya. Kita mengubah gaya berpakaian, cara berbicara, bahkan minat kita hanya demi diterima. Namun disitulah kebijaksanaan stoik muncul. Harga dirimu tidak ditentukan oleh kesan yang kamu ciptakan,
melainkan oleh ketulusan dirimu sendiri. Bayangkan dua orang sedang memberikan presentasi di kelas. Yang satu berusaha mencuri perhatian dengan kata-kata dan gestur yang besar, sementara yang lain berbicara tenang, percaya diri, dan apa adanya. Siapa yang meninggalkan kesan mendalam? Biasanya orang yang tulus dan nyaman dengan dirinya sendiri. Itulah esensi dari martabat. Kaum Stoik menekankan pentingnya hidup dengan kejujuran, menghormati diri sendiri, dan menampilkan diri dengan kebajikan. Dalam konteks hubungan, itu berarti menjadi autentik. Jika kamu mencintai buku, tunjukkan itu. Jika kamu bersemangat tentang sesuatu, biarkan orang melihatnya. Jangan berpura-pura menjadi orang lain. Menjadi bermartabat adalah tentang merasa nyaman dalam kulitmu sendiri, memahami bahwa kamu berharga apa adanya. Dan ingat satu hal penting, cara kamu memperlakukan dirimu menetapkan standar tentang bagaimana orang lain akan memperlakukanmu. Jika kamu terus-menerus mengkritik dirimu sendiri, kamu tanpa sadar memberi izin kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Namun ketika kamu menghargai waktu, energi, dan emosimu, kamu mengirim pesan yang kuat, saya layak dihormati. Filsuf Stoik Epictetus pernah berkata, bukan apa yang terjadi padamu yang penting, melainkan bagaimana kamu menanggapinya. Dalam hubungan, martabat tidak hanya tampak dalam penampilan atau kata-kata, tetapi dalam responsmu terhadap situasi. Apakah kamu tetap tenang di bawah tekanan? Apakah kamu tetap setia pada prinsipmu, bahkan saat itu berarti berdiri sendiri? Menampilkan martabat tidak memerlukan kesempurnaan. Kita semua memiliki kelemahan, momen canggung, dan kesalahan. Namun yang penting adalah bagaimana kita menanganinya. Apakah kita hancur atau kita belajar dan tumbuh darinya? Untuk mulai menampilkan diri dengan martabat, kamu bisa menetapkan batasan yang jelas, menolak hal-hal yang tidak selaras dengan nilai-nilai pribadimu, dan memperlakukan dirimu dengan kasih sayang. Ketika kamu memandang dirimu layak dihormati, orang lain akan mulai melihatnya juga. 3. Seni komunikasi nonverbal. Mungkin kedengarannya kuno atau kaku pada awalnya, tapi percayalah, ini bukan tentang menjadi sulit didekati. Ini tentang menghargai dirimu sendiri dan mengenali harga dirimu tanpa harus selalu mengatakannya dengan kata. Stoicisme mengajarkan pengendalian diri dan kekuatan batin. Namun bukan berarti kita harus kaku atau membosankan. Sebaliknya, filosofi ini mengajarkan keseimbangan, memahami apa yang penting, dan tidak memberikan terlalu banyak dari diri kita secara tergesa-gesa. Di dunia yang serba cepat dan instan, di mana kita ingin segalanya segera, stoicisme adalah napas segar. Dalam hubungan, seringkali kita tergoda untuk memberikan semuanya sekaligus. Waktu, perhatian, bahkan perasaan terdalam. Namun kaum Stoik mengingatkan, ambillah langkah mundur. Ketika sesuatu selalu tersedia tanpa batas, nilainya berkurang. Begitulah sifat manusia. Jika kamu selalu ada setiap kali seseorang membutuhkanmu, selalu berkata ya untuk segalanya. Di mana ruang untuk kerinduan, misteri, dan antisipasi? Menetapkan batasan bukan berarti bermain-main atau bersikap manipulatif. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Bahkan cara kamu berpakaian atau membawa diri mengirim pesan yang kuat, aku menghargai diriku. Kamu tidak perlu menyembunyikan siapa dirimu, tapi juga tidak harus membuka segalanya sekaligus. Keseimbangan adalah kunci. Penting juga untuk mengatur waktu dan fokusmu. Menjadi selektif tentang siapa yang mendapat akses terhadap energimu adalah tanda kedewasaan, bukan jarak. Ketika kamu bersama seseorang, hadir sepenuhnya. Namun ketika kamu tidak apa-apa untuk menarik diri dan berfokus pada pertumbuhan pribadimu. Kaum Stoik juga menekankan penguasaan diri emosional. Ini bukan tentang menahan perasaan, melainkan tentang tidak membiarkan hal-hal kecil mengguncang kedamaian batinmu. Energi emosional adalah sesuatu yang berharga. Tidak semua orang layak menerimanya. Menjadi tenang, selektif, dan bijaksana bukan berarti kamu dingin atau tak peduli. Sebaliknya, kamu menunjukkan bahwa koneksi sejati layak untuk dibangun perlahan, dengan kedalaman bukan tergesa-gesa. Menetapkan batasan secara halus adalah cara untuk mengatakan, aku tahu siapa diriku,
dan aku menghargai diriku. Jadi jangan takut untuk menahan sedikit misteri, menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan kebijaksanaan. Itu bukan jarak, itu kekuatan. Dan dalam dunia yang haus akan perhatian instan, sedikit ketenangan stoik justru akan membuatmu lebih menarik. 4. Bersiap untuk pergi pelajaran ini mungkin terdengar dingin, tetapi justru disinilah kekuatan batin sejati diuji. Kaum Stoik mengajarkan bahwa kita harus selalu siap kehilangan apapun yang bukan milik kita untuk dikendalikan, termasuk orang yang kita cintai. Kedengarannya keras, bukan? Namun sesungguhnya inilah bentuk cinta yang paling jujur, karena ia tidak bergantung pada kepemilikan, melainkan pada kebijaksanaan. Epictetus pernah berkata, "Jangan melekat pada sesuatu dengan begitu kuat, sehingga kehilangan menjadi penderitaan yang tak tertahankan." Artinya, jika kamu mencintai seseorang, cintailah dengan sepenuh hati. Tapi jangan biarkan cintamu menjadi belenggu bagi kedamaianmu sendiri. Cintailah dengan kehadiran, bukan dengan ketergantungan. Kita hidup di dunia yang penuh ketidakpastian. Orang datang dan pergi, keadaan berubah, perasaan pun berkembang. Namun orang yang mempraktikkan stoicisme memahami bahwa setiap momen berharga justru karena sifatnya yang sementara. Ketika kamu siap untuk pergi, bukan karena kamu tak peduli, tapi karena kamu paham kapan harus melepaskan, kamu menemukan bentuk kebebasan tertinggi. Kamu tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut kehilangan, melainkan dipandu oleh rasa hormat terhadap kehidupan itu sendiri. Bersiap untuk pergi bukan berarti kamu selalu mencari jalan keluar. Justru sebaliknya, kamu hadir sepenuhnya dalam hubunganmu. Kamu memberi cinta terbaikmu, namun tetap menjaga ruang untuk jiwamu sendiri. Kamu tidak menahan seseorang dengan ketakutan, melainkan membiarkan mereka memilih untuk tinggal dengan kesadaran. Dan ketika saatnya tiba untuk berpisah, kamu tidak hancur karena kamu tahu. Kamu telah mencintai dengan keberanian, bukan dengan kelekatan. Itulah seni meninggalkan dengan damai. Pelajaran stoik yang paling sulit namun paling membebaskan. 5. Menetapkan batasan tanpa rasa bersalah. Batasan adalah tanda cinta yang sering disalahpahami. Banyak orang mengira menetapkan batas berarti dingin, egois, atau tidak peduli. Padahal justru sebaliknya, batas adalah bentuk kasih sayang yang matang. Marcus Aurelius pernah menulis, "Cintai manusia, tapi jaga jarak dari kebodohannya." Kata-kata itu sederhana, tapi mendalam. Ia mengingatkan kita bahwa mencintai seseorang tidak berarti membiarkan diri kita disakiti. Batasan bukan tembok, tapi pagar. Ia tidak diciptakan untuk menjauhkan cinta, melainkan untuk melindunginya agar tetap sehat. Dalam hubungan, kamu berhak mengatakan tidak. Kamu berhak mengambil waktu untuk diri sendiri. Dan kamu berhak melindungi kedamaianmu dari hal-hal yang menguras energi batinmu. Kaum Stoik memahami bahwa tanpa batasan, bahkan cinta yang tulus bisa berubah menjadi beban. Kamu mungkin mulai kehilangan diri demi menyenangkan orang lain, dan lama-kelamaan kamu merasa lelah tanpa tahu mengapa. Menetapkan batas bukan berarti berhenti peduli, itu berarti kamu tahu kapasitasmu. Kamu tahu kapan memberi, kapan beristirahat, dan kapan melangkah mundur. Bayangkan air dalam wadah yang terlalu penuh. Ia akan tumpah dan hilang sia-sia. Tapi jika kamu tahu batas wadahmu, kamu bisa menjaga keseimbangannya. Begitu pula dengan cinta dan energi emosionalmu. Jangan biarkan keduanya mengalir tanpa arah. Gunakan kesadaran untuk menyalurkannya dengan bijak. Batasan juga bukan ancaman. Kamu tidak perlu menjelaskan atau membenarkan semuanya. Ketegasanmu berbicara lewat tindakan. Ini aku, dan aku menghormati diriku sendiri. Ketika kamu berani menetapkan batas tanpa rasa bersalah, kamu mengajarkan orang lain bagaimana memperlakukanmu, dan kamu mengajarkan dirimu sendiri bagaimana menghormati jiwamu. 6. Tindakan lebih. Berarti daripada kata-kata kaum Stoik tidak banyak berbicara tentang kebajikan, mereka melakukannya. Bagi mereka, tindakan adalah refleksi sejati dari nilai seseorang. Epictetus pernah menegaskan, jangan bicara tentang bagaimana seharusnya orang menjadi baik. Jadilah baik dalam hubungan, kata-kata mudah diucapkan. Aku peduli.
Aku akan berubah. Aku mencintaimu. Namun tanpa tindakan yang konsisten, kata-kata hanyalah gema kosong. Filsafat Stoik menuntun kita untuk menilai bukan dari janji, tetapi dari perbuatan nyata. Kebaikan tidak diukur dari apa yang kita katakan, tapi dari bagaimana kita bertindak, terutama saat tidak ada yang melihat. Begitu pula dalam cinta, perhatian sejati tampak dalam hal-hal kecil. Bagaimana kamu mendengarkan saat orang lain berbicara? Bagaimana kamu tetap sabar ketika sedang lelah? Bagaimana kamu memilih untuk tidak melukai meski kamu bisa? Kaum Stoik menilai karakter dari kebiasaan sehari-hari. Karena tindakan yang diulang dengan kesadaran membentuk watak, dan watak itulah yang menentukan kualitas hubunganmu. Jadi daripada meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis, tunjukkan dengan tindakan. Jadilah orang yang dapat diandalkan, yang menjaga ucapannya, dan yang bertanggung jawab terhadap emosinya sendiri. Ketenangan dan integritas lebih menarik daripada janji yang berlebihan. Kamu tidak perlu berusaha keras membuat orang terkesan. Biarkan ketenangan dan konsistensimu berbicara. Dan ketika kamu bertemu seseorang yang juga hidup dengan prinsip serupa, hubungan itu akan berakar lebih dalam. Bukan karena kata-kata indah, tapi karena saling memahami dalam tindakan. Marcus Aurelius menulis, jangan biarkan kata-kata menguasai tindakanmu. Biarkan tindakanmu menguasai kata-kata. Cinta sejati seperti kebajikan tidak perlu diumumkan. Ia dikenali lewat cara kamu hidup. 7. Jangan mengejar, biarkan sesuatu mengalir. Salah satu pelajaran paling menenangkan dari stoicisme adalah ini. Jangan memaksa apapun, biarkan hal-hal yang baik datang padamu secara alami, seperti sungai yang mengalir mengikuti arusnya sendiri. Marcus Aurelius menulis, yang menjadi milikmu akan menemukan jalannya padamu, yang bukan akan berlalu. Dalam hubungan, terlalu sering kita mencoba mengendalikan sesuatu yang seharusnya dibiarkan berkembang dengan sendirinya. Kita ingin cinta segera terbalas, perhatian segera datang, atau hasil yang pasti dari sesuatu yang belum waktunya matang. Namun para filsuf Stoik tahu bahwa keterikatan berlebihan hanya melahirkan kecemasan. Karena setiap kali kamu mengejar sesuatu dengan rasa takut kehilangannya, kamu kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Bayangkan seseorang yang terus berlari mengejar bayangannya. Semakin cepat ia berlari, semakin jauh bayangan itu tampak. Namun ketika ia berhenti, bayangan itu tetap di sisinya. Begitulah cara kerja cinta yang sejati. Kamu tidak perlu mengejarnya. Kamu cukup hadir, tenang, dan tulus dalam tindakanmu. Jika hubungan itu benar-benar selaras, ia akan tumbuh tanpa paksaan. Kaum Stoik mengajarkan kita untuk fokus pada hal yang berada dalam kendali, yaitu sikap, pikiran, dan tindakan kita sendiri. Kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk mencintai, menghargai, atau memahami dirimu. Namun kamu bisa menjadi pribadi yang layak untuk dicintai, dihargai, dan dipahami. Itulah kekuatan sejati. Tidak mengejar, tetapi menarik dengan keaslian. Tidak memohon, tetapi memberi dengan ketulusan. Ketika kamu berhenti mengejar, kamu memberi ruang bagi kehidupan untuk mengalir secara alami. Dan seringkali hal-hal terbaik datang bukan ketika kamu berusaha terlalu keras, tetapi ketika kamu cukup percaya pada prosesnya. Epictetus berkata, jangan berharap hal-hal terjadi sebagaimana yang kamu inginkan, tetapi terimalah sebagaimana mereka terjadi, dan kamu akan menemukan kedamaian. Hubungan yang tumbuh tanpa tekanan akan selalu lebih kuat daripada hubungan yang dipaksa. Karena yang datang dari ketulusan akan bertahan dengan kejujuran. 8. Kekuatan dalam keheningan. Ada kekuatan luar biasa dalam keheningan. Sesuatu yang sering diabaikan di zaman yang penuh kebisingan ini. Keheningan bukan berarti ketidakhadiran suara, melainkan kehadiran kesadaran yang mendalam. Kaum Stoik memahami bahwa ketika kata-kata berhenti, kebijaksanaan mulai berbicara. Marcus Aurelius menulis, diamlah atau biarkan kata-katamu lebih berharga daripada keheningan. Dalam hubungan, keheningan bisa menjadi bentuk komunikasi yang paling jujur. Bukan setiap hal perlu dijawab, bukan setiap serangan perlu ditanggapi, dan tidak setiap kesalahpahaman perlu diluruskan segera.
Terkadang, diam adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan, karena dibutuhkan keberanian untuk menahan diri dari keinginan untuk selalu benar, membalas, atau menjelaskan diri. Ketika kamu mampu tetap tenang di tengah kegaduhan, kamu menunjukkan penguasaan diri. Dan itu, bagi kaum Stoik, adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi. Keheningan juga memberi ruang bagi pemahaman yang lebih dalam. Kamu mulai melihat hal-hal sebagaimana adanya, bukan sebagaimana egomu menafsirkannya. Kamu mulai mendengar bukan hanya kata-kata orang lain, tapi juga maksud di baliknya. Dalam hubungan, kekuatan ini membuatmu mampu mendengarkan dengan empati, merespons dengan kesadaran, dan tidak mudah terpancing oleh emosi sesaat. Kadang yang dibutuhkan bukan jawaban cepat, tapi jeda. Karena dalam jeda itulah pikiranmu tenang, hatimu jernih, dan keputusanmu bijak. Keheningan juga bisa menjadi cara untuk menarik kembali energimu dari hal-hal yang tak perlu. Kamu tidak harus hadir di setiap perdebatan atau menjelaskan dirimu kepada orang yang sudah memutuskan untuk tidak memahami. Kamu cukup diam, bukan karena kalah, tapi karena damai. Dan dari keheningan itulah lahir karisma yang sulit dijelaskan. Karisma yang datang dari ketenangan batin, bukan dari kebutuhan untuk diperhatikan. 9. Jadilah sumber kedamaian, bukan drama pelajaran terakhir ini menyatukan semuanya. Tujuan tertinggi dalam hidup dan hubungan bukanlah untuk menjadi sempurna, tetapi untuk menjadi sumber kedamaian bagi diri sendiri dan orang lain. Seneca menulis, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada hidup dengan pikiran yang damai. Dalam hubungan, terlalu mudah terjebak dalam siklus emosi, salah paham, cemburu, kecewa, atau tuntutan yang tidak berujung. Namun kaum Stoik mengajarkan bahwa kamu tidak harus ikut tenggelam dalam badai setiap kali angin datang. Kamu bisa memilih untuk menjadi jangkar, bukan ombak. Seseorang yang tetap tenang bahkan ketika situasi memanas. Seseorang yang memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kendali atas orang lain, melainkan dari kendali atas diri sendiri. Menjadi sumber kedamaian berarti kamu tidak menambah api saat keadaan sulit. Kamu menjadi ruang aman, bukan bahan bakar bagi konflik. Kamu berbicara dengan niat baik, mendengarkan tanpa menghakimi, dan mencintai tanpa syarat yang berlebihan. Dan menariknya, ketika kamu membawa ketenangan itu ke dalam hubunganmu, kamu mengubah atmosfer di sekitarmu. Kamu menciptakan ruang di mana cinta bisa tumbuh tanpa rasa takut. Namun jangan salah, menjadi sumber kedamaian bukan berarti kamu harus selalu lembut atau menghindari konfrontasi. Kadang, kedamaian berarti berkata jujur dengan tenang. Kadang berarti melangkah pergi dari sesuatu yang tidak lagi selaras dengan jiwamu. Kedamaian sejati bukan ketiadaan konflik, tapi kemampuan untuk tetap utuh di tengah konflik. Dan ketika kamu mampu mencapai itu, kamu tidak hanya menjadi pribadi yang kuat, tapi juga seseorang yang membawa kehangatan dan keseimbangan bagi orang lain. Kaum Stoik mengajarkan, hidup dalam harmoni dengan alam berarti hidup dalam harmoni dengan dirimu sendiri. Dan dari harmoni itulah hubungan yang sehat lahir. Karena kamu tidak mencari cinta untuk mengisi kekosongan, melainkan untuk berbagi kelimpahan. Tidak mencari seseorang untuk menyelamatkanmu, melainkan seseorang yang bisa berjalan bersamamu dalam ketenangan. Itulah inti dari perjalanan ini, menjadi versi terbaik dari dirimu dalam hubungan. Bukan dengan mengejar kesempurnaan, tapi dengan menjadi seseorang yang hadir dengan tenang, mencintai dengan kebijaksanaan, dan hidup dengan kesadaran. Sebelum kamu pergi, ambil napas dalam-dalam, lalu tanyakan pada dirimu dengan jujur, apakah aku hidup dengan kesadaran atau hanya bereaksi terhadap dunia? Karena di balik segala pelajaran yang telah kita bicarakan tentang nilai diri, martabat, batasan, dan keheningan, ada satu benang merah yang mengikat semuanya. Penguasaan diri. Kaum Stoik percaya bahwa kedamaian sejati bukan datang dari luar, melainkan dari dalam diri yang tenang, jernih, dan tahu arah. Dan ketika kamu membawa ketenangan itu ke dalam hubunganmu, kamu tidak lagi mencari cinta untuk mengisi kekosongan, tapi untuk berbagi kelimpahan. Kamu mencintai tanpa kehilangan diri. Kamu memberi tanpa berharap pamrih. Kamu hadir tanpa harus selalu dimengerti. Karena kamu tahu, apapun yang terjadi di luar sana,
Yang berada dalam kendalimu hanyalah dirimu sendiri. Itulah inti dari kebijaksanaan Stoik. Belajar hidup dengan damai di tengah kekacauan, tetap lembut tanpa menjadi lemah, dan tetap kuat tanpa kehilangan kasih. Dunia hari ini sering memuja kesempurnaan yang dangkal, citra, status, validasi. Namun para bijak dari zaman kuno tahu, nilai sejati seseorang tidak diukur dari hal-hal yang bisa dilihat, tetapi dari hal-hal yang tetap teguh ketika segalanya berubah. Dan jika kamu bisa tetap tenang di tengah badai, tetap penuh kasih di tengah kebisingan, tetap jujur di tengah kepura-puraan, maka kamu telah mencapai sesuatu yang langka, ketenangan jiwa. Marcus Aurelius pernah menulis, lihat ke dalam dirimu. Di dalam dirimu ada sumber kebaikan yang tidak pernah kering selama kamu terus menggali. Itulah tugasmu. Terus menggali, terus bertumbuh, terus mengenal dirimu sendiri. Bukan untuk menjadi sempurna, tetapi untuk menjadi lebih sadar setiap hari. Dan disitulah keindahan sejati dari hubungan. Ketika dua jiwa yang telah berdamai dengan dirinya sendiri bertemu, bukan untuk melengkapi, tapi untuk berjalan berdampingan. Jadi, mulai hari ini, berhentilah mencari seseorang untuk menemukanmu. Sebaliknya, temukan dirimu terlebih dahulu. Karena begitu kamu mengenal nilai sejati dirimu, dunia akan mengenalmu dengan cara yang sama. Hiduplah dengan kesadaran, cintailah dengan kebijaksanaan, dan biarkan ketenangan menjadi daya tarik terbesarmu